Jadi ESG kan terkait 3 elemen ya, environment-nya, sosialnya, dan juga governance-nya. Setiap lembaga atau setiap personal itu mungkin punya porsi atau weighting yang berbeda dari masing-masing itu. Tapi pada umumnya ketiga-tiganya itu harus memenuhi kriteria dan harus memenuhi threshold yang akan di-set oleh setiap masing-masing individu atau investor. Tim riset kami bersama Maybank Investment Group itu memiliki ESG portfolio juga yang bisa menjadi acuan bagi investor. Jadi pada portfolio tersebut kami sudah melakukan screening, kami sudah melakukan investigasi terhadap ESG rating tersebut dari segi skor kontroversi, dari segi tema dari saham tersebut dalam rangka upside dari investasinya, dan juga kami melakukan internal atau proprietary research digabungkan dengan external research yang disediakan oleh Sustainalytics dan Refinitiv yang mengukur juga skor ESG-nya itu berdasarkan kriteria yang sudah baku. Baik. Lalu bagaimana potensi ESG di Indonesia kalau menurut Maybank Sekuritas? Menurut kami sih potensi di Indonesia itu sangat besar, dan ini ESG ini kan baru memulai perjalanannya di Indonesia ya. Jadi dengan adanya taksonomi ESG yang diterbitkan oleh OJK, dengan adanya awareness dari ESG issue ini yang makin besar di Indonesia, kami melihat juga bahwa program-program pemerintah itu menciptakan banyak peluang ESG investasi di Indonesia. Misalnya, mobil listrik. Menurut kami itu kita berharap bahwa dalam beberapa tahun ke depan, tahun 2025, mungkin Indonesia itu sudah akan memiliki sekitar 2 juta unit mobil listrik. Dan itu mungkin akan tumbuh menjadi 3 juta unit di tahun 2030. Pada saat yang sama, untuk investasi di baterai untuk mobil listrik itu, atau baterai listrik itu untuk daya listrik, itu membutuhkan investasi mungkin sekitar 20 miliar dolar ke depannya. Jadi ini adalah sektor-sektor yang masih bisa di-tap oleh investor di Indonesia. Kemudian green financing, ini juga yang banyak untuk klien-klien, untuk perusahaan-perusahaan yang masih belum banyak di-tap. Seluruh ASEAN, green financing itu atau sustainable financing itu hanya 5% dari seluruh financing di ASEAN. Padahal kita tahu di seluruh dunia itu arah ke sana investasi yang mencari-cari proyek-proyek yang sustainable itu semakin lama semakin besar. Ini adalah peluang bagi perusahaan-perusahaan di Indonesia itu untuk bisa masuk dan memenuhi kriteria mereka sehingga kita mendapatkan pangsa pasar pendanaan yang jauh lebih besar daripada yang konvensional. Baik, artinya Maybank Sekuritas sendiri memandang positif untuk taksonomi hijau yang baru dirilis oleh OJK. Ya, taksonomi hijau ini menurut kami ini adalah sebuah langkah awal dan langkah besar yang dilakukan oleh OJK. Dengan adanya taksonomi ini, ada panduan baku yang menjadi acuan bagi seluruh pelaku pasar modal maupun pelaku jasa keuangan dalam mengantisipasi atau dalam mengukur ESG kriteria ini. Jadi udah ada kriteria-kriteria panduan lah yang kami bisa pakai. Jadi ini akan menjadi sesuatu yang menjadi complementary terhadap apa yang juga Maybank Group itu lakukan secara internal punya assessment. Jadi kami itu menjadi tambahan acuan yang jauh lebih baku, yang jauh lebih signifikan karena itu dilakukan bersama-sama dengan beberapa kelembagaan negara atau departemen yang lain ya, OJK dengan 8 atau 9 departemen yang lain untuk melakukan taksonomi ini, untuk menerbitkan taksonomi ini. Jadi ini adalah sebuah hal yang menurut kami sangat bagus, dan juga statement dari OJK sendiri bahwa ini adalah hidup ya, living taksonomi ya, jadi yang masih akan bisa diperbaiki, akan berjalan akan berubah sejalan dengan perkembangan waktu dan perkembangan teknologi. Jadi ini adalah sebuah hal yang menurut kami cukup dinamis dan sangat membantu bagi pelaku jasa keuangan, sektor jasa keuangan. Baik, berikutnya ini mungkin sangat menarik juga nih untuk diperhatikan oleh para investor. Saham ESG friendly apa saja yang direkomendasikan oleh Maybank Sekuritas? Oke. Jadi kalau kita lihat dari topiknya yang ada di Indonesia,
untuk Indonesia, naturally itu kita ada 3 tema utama. Itu ekonomi reopening, asset reflation, dan kemudian cyclical sector. Dan 75% dari rekomendasi kita itu adalah sektor-sektor yang boleh dibilang ESG friendly. Ya, jadi kalau kita lihat dari stock pick-nya kami itu di ekonomi reopening, Bank Mandiri, Jasa Marga, perusahaan gas negara, Mitra di Perkasa, Bank Jawa Barat itu semuanya itu tidak memiliki isu-isu ESG yang besar. Ya. Bahkan perusahaan gas negara itu boleh dibilang kan membantu dalam mengurangi emisi dengan konversi pemakaian gas yang lebih bersih dibandingkan dengan fossil fuel. Jadi ini adalah salah satu, walaupun nggak sempurna ya, tapi ini adalah salah satu company yang menurut kami ESG positif. Asset reflation sebagian besar itu adalah property company. Ya, kalau di sini kalau kita lihat dua semen company kita sudah sebenarnya bullish, tapi di sini saya sengaja bikin abu-abu karena kan itu masih tergantung, bisa positif bisa negatif, tergantung bagaimana perusahaannya nanti itu menyikapi atau melakukan antisipasi terhadap polusi yang ESG issue yang akan timbul di mereka. Kemudian yang cyclical commodity, banyak orang bilang komoditi itu banyak kan tidak green ya. Tapi kalau kita lihat Vale, London Sumatera, Astra Agro, kan Vale atau Inco itu kan salah satu sumber daripada nanti mobil listrik, baterai listrik ya. Nah, kemudian Astra Agro, London Sumatera, mereka adalah produsen sawit yang sudah tidak melakukan penanaman pada lahan gambut dan tidak melakukan deforestation. Ya. Jadi dengan existing plantation yang mereka ada, sebenarnya itu kan mereka itu adalah, kita bilang itu sebenarnya itu environmental positif, karena kan kebun mereka itu kan sebenarnya itu memberikan efek positif terhadap gas rumah kaca ya. Jadi ini adalah sesuatu yang kami lihat bisa menjadi salah satu ekspor atau salah satu produk utama dari Indonesia, dan juga menjadi salah satu sumber dari renewable energy kita dengan blending di B20, B30, dan tadinya itu mau B40. Bahkan tadinya mau B100 katanya Pak ya. B100. Saya rasa sih mungkin kalau harganya cocok kan gitu. Iya, berikutnya apa nih tips untuk para investor pemula yang ingin memulai ESG investing? Kalau menurut kami sebenarnya sangat simpel. Ya, jadi kan itu kan kita misalnya itu ESG investing, ethical investing ya, ini sebuah tren yang terutama generasi muda itu sangat concern karena ini masa depannya mereka, masa depan anak cucunya kita bersama. Jadi bagi mereka itu sebenarnya kan lihat saja scoring ESG-nya. Ya. Lihat aja apa yang dilakukan oleh perusahaan tersebut. Banyak kok data-data yang ada di ruang publik, baik dari laporan keuangan perusahaan, dari screening yang dilakukan oleh IDX, maupun dari research-research yang diterbitkan oleh Maybank Sekuritas Indonesia. Jadi dari situ tuh mereka bisa lihat scoring dan gambaran yang cukup bagus dari apa yang dilakukan oleh perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia itu untuk ESG-nya mereka. Jadi buat saya itu sebenarnya buat mereka itu buat kita sangat simpel. Cari datanya. Kalau reporting atau transparansi perusahaan itu tidak bagus, kita sudah harus tanya kenapa gitu kan. Karena perusahaan yang ESG-nya bagus, harusnya kan mereka itu harus dengan bangganya mengemukakan hal itu. Jadi ini adalah sebuah hal yang menurut saya itu sangat simpel. Nah, jadi dengan memilih tips yang buat kita itu adalah dengan memilih saham-saham yang ada di ESG leader, melihat dari hasil-hasil research, itu pemula, bahkan investor pemula pun bisa membentuk portfolionya mereka sendiri yang menurut saya akan sangat membantu dan akan memberikan return yang cukup bagus dalam jangka panjang.